Allah lah tempat untuk berserah diri yang paling puncak, paling baik. Kalau kita sudah bisa membentuk sikap menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, itulah yang disebut jiwa yang tawakal. Jadi bertawakal berarti menyerahkan diri, berserah diri terhadap Allah dalam segala hal. Kehendakku, kehendak kita serahkan pada kehendaknya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba teman-teman perhatikan para sufi, para ulama sampai tua, bahkan sampai meninggal masih aktif berkarya, masih aktif ngaji, masih aktif belajar. Karena manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang final 100% mutlak, tidak ada. Selalu ada kurangnya, selalu ada keplesetnya, selalu ada lemahnya. Maka harus mau terus belajar nambah ilmu. Kalau tidak mau nambah ilmu, ya nanti macet dengan segala kelemahan dan kekurangannya, tidak naik-naik kelas. Ini jalan yang keempat. Jalan sufi yang kelima adalah gemar, hobi dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Pak, saya cita-citanya sufi, Pak. Tapi kalau sholat malam kok berat ya, Pak? Sholat rawatib enggak pernah, Pak. Puasa juga ya kalau Ramadan aja, Pak. Nah, yang semacam ini berarti tidak gemar dengan yang sunnah-sunnah. Seorang sufi itu biasanya cinta, gemar, hobi dengan yang sunnah-sunnah. Kalau teman-teman membaca riwayat hidup, biografi para aulia, para ulama itu coba diperhatikan. Ada yang kalau malam sholat sekian ratus rakaat, ada yang zikir tidak berhenti-berhenti, ada yang menghatamkan Quran sekian hari sekali, dan seterusnya, semacam-macam. Menunjukkan bahwa mereka sangat gemar dengan hal-hal yang sunnah. Jadi hidupkan ini kalau kita memang ingin menempuh jalan sufi. Sufi kok tidak suka yang sunnah-sunnah, pokoknya yang wajib-wajib tok wis cukup, berarti belum mantap niatnya untuk menempuh jalan sufi. Karena seorang sufi itu seorang yang sangat cinta dengan Allah, ingin selalu bersama Allah, ingin selalu dekat, ingin selalu bersama, sehingga apapun media, apapun momen yang memungkinkan untuk dekat dengan Allah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk yang sunnah-sunnah ini. Di antara kegemaran pada yang sunnah adalah memperhatikan adab serta akhlak. Menurut Syekh Nawawi, adab ini ada 4. Yang pertama, adab syar'i. Yang kedua, adab tabi'i. Yang ketiga, adab kasbi. Yang keempat, adab sufi. Ini berarti apa? Ayo memperhatikan 4 hal ini. Biar kita masuk dalam kategori orang yang akhlak dan adabnya baik. Yang pertama apa? Adab syar'i. Adab syar'i itu berarti ayo memperhatikan teknis, syarat, rukun, aturan main yang benar saat kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini namanya adab syar'i. Cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar,
cara haji yang benar. Nah, ini namanya adab syar'i. Yang kedua, adab tabi'i. Adab tabi'i ini maksudnya apa? Membentuk karakter. Ayo jadi orang yang jujur. Ayo jadi orang yang penyayang. Ayo jadi orang yang pemaaf. Ini namanya adab tabi'i. Ini juga harus diperhatikan untuk membuat kita jadi orang yang beradab serta berakhlak. Yang ketiga, adab kasbi. Adab kasbi ini cara kita, upaya kita untuk memperoleh sesuatu dalam hidup. Cara kita cari uang, cara kita cari ilmu, cara kita dan lain sebagainya. Kasab itu kan artinya memperoleh. Kita punya target, punya cita-cita, punya keinginan duniawi, maka harus kita perhatikan cara memperolehnya. Itu namanya adab kasbi. Yang keempat, adab sufi. Kalau adab sufi ini hubungannya dengan akhlak yang diajarkan dalam tasawuf. Misalnya adab sufi itu mata dipakai untuk melihat apa, jangan melihat apa. Tangan dipakai untuk apa, jangan dipakai untuk apa. Di banyak tema sufi sering kita bahas. Atau silahkan dicek misalnya di Bidayatul Hidayah. Itu seperti kemarin. Hidung, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Telinga, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Nah, ini namanya adab sufi. Jadi di antara hobi kegemaran seorang sufi pada yang sunnah adalah perhatian terhadap akhlak serta adab. Yang itu isinya adab syar'i. Ayo diperhatikan cara teknis, metode yang benar untuk menjalankan syariat Allah. Yang kedua, adab tabi'i. Ayo membentuk karakter kita dengan karakter akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, yang baik. Ada adab kasbi. Ayo melakukan sesuatu, memperoleh sesuatu dengan cara yang beradab, dengan cara yang baik. Dan ada adab sufi. Oke, ini jalan sufi yang kelima. Menempuh jalan sufi dengan cara gemar senang melaksanakan hal-hal yang sunnah. Terus yang keenam, jalan sufi yang keenam, Syekh Nawawi memberi kita wasiat untuk membentuk karakter tawakal. Tawakal ini nanti kalau di Indonesia diserap menjadi berhubungan dengan kata-kata wakil. Atau teman-teman mungkin masih ingat salah satu kalimat thayyibah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu ni'mal wakil. Sebaik, senikmat-nikmatnya wakil yang bisa dipasrahi. Maksudnya apa? Allah lah tempat untuk berserah diri yang paling puncak, paling baik. Kalau kita sudah bisa membentuk sikap menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, itulah yang disebut jiwa yang tawakal. Jadi bertawakal berarti menyerahkan diri, berserah diri terhadap Allah dalam segala hal. Kehendakku, kehendak kita serahkan pada kehendaknya Allah. Biasanya tawakal ini digandengkan dengan ikhtiar.
Ikhtiar itu berusaha. Ikhtiar kemudian tawakal. Seorang sufi harus memiliki jiwa yang tawakal. Lawannya tawakal apa? Orang yang merasa mampu, merasa bisa, orang yang merasa kuasa, ini orang yang susah untuk bertawakal. Makanya menurut Syekh Nawawi dalam Salalimul Fudola itu tawakal itu di antara karakternya adalah fakir. Fakir itu orang yang merasa fakir, merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak mampu. Kalau teman-teman membaca banyak kitab-kitab para ulama besar, itu mereka sering di depan namanya sendiri yang resmi ditambahi gelar sendiri al-fakir. Orang yang fakir, orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak punya daya, tidak punya kuasa. Nah, orang yang merasa diri fakir ini mudah untuk tawakal, berserah diri pada Allah. Tapi orang yang merasa dirinya kaya, merasa dirinya pinter, merasa dirinya mampu, merasa dirinya kuasa, susah untuk tawakal. Tidak mungkin dia memasrahkan kepada Allah karena jiwanya sendiri sudah jiwa merasa bisa, merasa penting, merasa besar. Untuk bisa tawakal dibutuhkan kesadaran akan fakir, diri kita sendiri yang lemah, yang kurang. Nah, sufi harus punya jiwa tawakal karena tidak mungkin seorang sufi itu tinggi hati, sombong, dan lain sebagainya. Terus, itu yang keenam. Jadi apa saja tadi? Taubat, kemudian qanaah, kemudian zuhud, kemudian mau belajar terus, kemudian senang melakukan hal-hal yang sunnah. Yang keenam, tawakal. Yang ketujuh, ikhlas. Ikhlas ini sudah banyak dijelaskan dalam ngaji filsafat juga beberapa kali di beberapa tema kita jelaskan tentang ikhlas. Yang jelas, ikhlas berarti apapun yang kita lakukan, kita persembahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa pamrih apapun dan tanpa merasa diri kita mampu, diri kita besar, karena kita merasa semua daya, semua kekuatan yang kita miliki sumbernya dari Allah saja. Kalau menurut Syekh Nawawi, ikhlas itu berarti membersihkan diri dari ujub dan senantiasa istiqomah beribadah hanya untuk Allah saja. Ujub itu merasa diri mampu, merasa diri besar, merasa diri penting. Nah, ini mempengaruhi orang untuk tidak ikhlas, membuat orang tidak ikhlas. Lawannya ikhlas adalah riya. Riya itu pamer. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat orang sebagai penting, ingin dilihat orang sebagai bisa, itu riya. Riya ini termasuk amal yang merusak kebaikan. Menurut Syekh Nawawi, riya itu ada dua kategori. Yang pertama, riya yang dalam kategori pamer. Kalau pamer itu berarti live di waktu yang sama. Saya pamer sholat itu kan berarti pas waktu sholat. Kalau ini tidak terbantahkan, itu memang riya. Ingin pamer zakat, misalnya pas waktu zakat difoto, mengundang wartawan, kemudian diposting, dan seterusnya. Ingin kelihatan, ini namanya riya. Ya kalau kelihatan dengan sendirinya nggak masalah. Tapi kan ada yang memang ingin dilihat, ingin diliput, ingin difoto.
atau diposting sendiri. Nah, itu namanya riya. Atau yang nomor 2, kalau ini namanya riya khofi. Riya khofi itu tidak live, tidak pada saat itu, tapi cerita-cerita. Wah, tadi malam itu waktu sholat saya merasa mendapatkan, ini cerita-cerita. Kan tidak ada orang tahu dia tadi malam sholat apa enggak. Jadi pada saat dia beramal tidak ada orang lihat. Biar orang lain tahu, besok pagi cerita. Ini namanya riya khofi. Menurut Syekh Nawawi ini menggugurkan amal. Jadi jalan sufi yang ke-7, ayo ikhlas, jangan ujub, jangan riya. Ada quotes yang dikutip oleh Syekh Nawawi dalam Salaimul Fudola itu, yaitu dari seorang sufi besar namanya Fudail bin Iyad, tentang riya ini, yang mungkin dulu pernah saya sampaikan. Disebutkan begini kalimatnya, waqolal Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlihim syirkun. Katanya Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal amalu li ajlihim, dan beramal karena manusia itu syirik. Nah, ini kalau kita kan biasanya ya dua-duanya syirik. Beramal karena manusia itu, dua-duanya riya. Beramal karena manusia kita sebut riya, karena ingin pamer. Tapi katanya Fudail bin Iyad, yang disetujui oleh Syekh Nawawi, beramal karena manusia itu syirik. Meninggalkan amal karena manusia, ini baru yang disebut riya. Kenapa beramal karena manusia itu syirik? Ya berarti karena ketika dia melakukan sesuatu, dia menduakan Allah. Harusnya amal ini kan untuk Allah saja, tapi sekarang Allahnya diganti manusia. Sehingga oleh Syekh Fudail disebut itu namanya syirik. Lah kalau yang riya gimana? Yang riya itu meninggalkan amal karena manusia. Meninggalkan amal karena manusia itu contohnya begini. Misalnya kita di satu momen, kita yang biasanya sholat duha misalnya, kok yo pagi ini pas bareng teman-teman ini. Biasanya saya sholat duha sih, tapi saya mau pamit sholat duha ndak enak nanti dianggap sok soleh atau dianggap alah sunnah aja, atau karena malu pertimbangan manusia terus ndak jadi sholat duha. Nah, ini namanya riya. Jadi berarti apa? Kita meninggalkan duha karena pertimbangan manusia, bukan karena Allah. Sebenarnya sih sunnah, tapi karena pertimbangannya pertimbangan manusia, biar orang melihatku, oh ndak sih dia bukan orang soleh, oh ndak sih dia orangnya biasa saja, oh pertimbangan manusia. Maka itu namanya riya. Ada yang ingin dia pamerkan. Oh anak ini loh ndak suka pamer, anak ini sebenarnya rajin Senin Kemis tapi dia ndak diperlihatkan, dan seterusnya. Kita ingin dianggap seperti itu. Sebenarnya itulah riya. Anak ini sebenarnya baik luar biasa loh, nggak pernah posting aja dia. Sebenarnya dia ini amalnya banyak, dia ndak pernah pamer aja. Padahal itu kita sengaja ndak posting, sengaja ndak pamer, biar dipuji seperti itu. Nah itu namanya riya. Tapi kebalikannya, kalau kita beramal karena manusia, itu tidak cuma riya, tapi syirik. Berarti Allah kita padankan dengan manusia yang lain. Itu namanya syirik. Jadi ini pandangan dari Syekh Fudail bin Iyad tentang riya, yang merupakan lawannya ikhlas.
Berarti harusnya bagaimana, Pak? Ya sudah, pertimbangan manusia itu jangan jadi ukuran. Jangan jadi parameter untuk kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pertimbangannya harus pertimbangan Allah saja. Jangan pamer gelar haji, tapi juga jangan mati-matian menolak disebut orang haji. Kenapa mati-matian menolak juga jangan? Jatuhnya seperti itu tadi. Paling tidak, kalau ada orang mati-matian menolak, menunjukkan sebenarnya dia juga masih ribut, masih sibuk dengan panggilan. Terserahlah orang manggil apa, fokusku hanya Allah saja. Nah, itulah nanti yang jadi jalan untuk ikhlas. Terus jalan sufi yang ke-8 adalah uzlah. Ini kalau uzlah ini agak dekat dengan zuhud, agak dekat dengan qanaah. Tapi uzlah, kalau tadi zuhud sama qanaah kan pembentukan jiwanya. Kalau uzlah ini ada aktivitasnya, yaitu aktivitas menjauh dari keramaian. Karena takut dapat pengaruh yang buruk. Jadi uzlah itu menghindar kerumunan karena khawatir dapat pengaruh buruk. Alasan khawatir dapat pengaruh buruk ini penting, karena nantinya kalau dianggap oh sudah tidak ada pengaruh buruk, atau oh enggak kok ini orang-orang soleh semua, ya berarti tidak menjauh lagi. Mungkin sudah balik mendekat karena bisa mengambil manfaat. Jadi uzlah itu kalau merasa, misalnya sampean merasa, wah saya ini kalau masih bareng teman-temanku ini, ndak iso aku soleh-soleh ini, ndak iso aku beres batinku, sudahlah aku minggir dulu. Nah ini namanya uzlah. Aku pulang kampung dulu aja, atau aku tak di kos-kosan di kamar aja, ndak usah ikut-ikutan mereka keluar-keluar biar aku ndak terpengaruh. Nah ini namanya uzlah. Jadi kehati-hatian agar tidak terpengaruh oleh orang lain, itu namanya uzlah. Uzlah manfaatnya banyak, katanya Syekh Nawawi. Ini sebenarnya meminjam pandangannya Imam Ghazali. Uzlah itu yang pertama membuat kita fokus beribadah dan fokus untuk tafakkur. Karena biasanya orang yang masih sibuk, tenggelam dalam kesibukannya orang banyak, itu berpikirnya tidak bisa jernih, tidak bisa fokus. Karena pikiran kita masih rame, sekeliling kita masih rame. Kita tidak bisa fokus ibadah, tidak bisa fokus tafakkur. Sekali-sekali kita butuh uzlah. Sekali-sekali kita butuh menyendiri. Hari ini kan teman-teman pakai istilah me time, waktu untukku sendiri. Nah, itu dalam dunia sufi ada istilah uzlah. Cuma ada muatan-muatan nilai-nilai sufistiknya. Jadi yang pertama fokus beribadah, tafakkur, manfaatnya. Yang kedua apa? Ya karena jauh dari yang lain, akhirnya selamat, tidak banyak terjebak oleh dosa dan maksiat. Yang ketiga, selamat juga karena jarang berinteraksi, akhirnya tidak banyak dapat fitnah, adu domba. Bahkan katanya Syekh Nawawi utang piutang, ya kalau tidak ada temannya mau utang siapa. Jadi fokusnya hanya Pak untuk Allah saja. Kemudian terbebas dari pengaruh buruk mencela orang lain, berprasangka buruk pada orang lain, mengadu domba orang lain. Yang kelima, dengan uzlah kita bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kalau jauh dari orang itu kan kita tidak mudah lagi minta tolong. Kadang-kadang kita ini kalau pas banyak orang jadi manja.
ini minta dibantu, itu minta dibantu. Kadang ngambil pulpen yang di depan saja minta tolong orang lain. Padahal jalan sendiri juga bisa. Membuat kita manja. Tapi uzlah melatih kita mandiri. Memenuhi kebutuhan, keinginan kita sendiri. Melatih untuk bergantung hanya pada Allah saja, tidak bergantung pada orang yang lain. Kita tidak membebani orang lain. Itu manfaat yang keenam. Jadi menempuh jalan sufi ada opsi uzlah. Menjauh sementara dari keramaian. Dalam dunia tasawuf, menjauh sementara ini hakikatnya dalam rangka melatih jiwa untuk tidak terlalu terikat oleh dunia. Karena kalau terlalu terikat oleh dunia, kita susah untuk dekat dengan Allah. Tapi latihan ini kalau masih kita terganggu oleh banyak orang yang lain, susah. Maka perlu menarik diri sebentar. Jadi yang pertama itu sebenarnya yang dituju, latihan diri. Kalau tadi susah untuk berjiwa qanaah, susah untuk jiwa yang di atas tadi semuanya siap belajar, susah untuk tawakal, susah untuk zuhud, susah untuk ikhlas, dan macam-macam. Boleh ambil opsi uzlah, menjauh diri sebentar untuk mendidik diri uzlah, mendidik diri zuhud, mendidik diri qanaah, dan lain sebagainya. Dengan jalan uzlah. Ini opsi yang ke-8. Jalan sufi yang ke-9, tips dari Syekh Nawawi, perhatikan pemanfaatan waktu dengan baik. Alokasikan waktu untuk diri kita sendiri, untuk orang yang berada dalam tanggungan kita, anak, istri, teman, dan lain-lain. Dan jangan lupa waktu untuk Allah. Manfaatkan waktu dengan baik. Di Salalimul Fudola ada beberapa yang disarankan oleh Syekh Nawawi. Ayo diperhatikan dalam sehari-hari. Yang pertama, jangan lupa ibadah. Sisihkan waktu untuk Allah melalui ibadah, mahdoh maupun ghairu mahdoh. Sholat, itu kan ibadah yang mahdoh, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Alokasikan waktu untuk ini. Paling tidak, kalau kita kan ada sholat, itu kan yang 5 waktu. Yang nomor 2, sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan zikir. Bikin jadwal sendiri. Kapan saya ngaji, kapan saya zikir di setiap harinya. Jangan sampai satu hari lewat, ndak ngaji beluas, ndak ada zikirnya sama sekali. Ndak ada zikirnya berarti ndak ingat Allah sama sekali hari itu. Kalau di kampus-kampus sering diprovokasi, pokoknya setiap hari harus membaca. Nah, sisipkan di antara yang dibaca setiap hari itu Al-Quran. Ini tips dari Syekh Nawawi. Sisihkan waktu sebentar untuk membaca, sisihkan waktu sebentar untuk berzikir. Yang ketiga, sisihkan waktu untuk mencari ilmu, menambah wawasan. Mungkin dengan membaca, mungkin dengan menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai waktu kita habis sia-sia, ndak ada ibadahnya, ndak ada ngajinya, ndak ada zikirnya, ndak ada ilmunya. Nah, berarti kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan lupa bekerja juga, itu pasti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi. Terus juga bersedekah. Jangan lupa, bersedekah itu berarti berbagi kenikmatan, berbagi kelebihan.
Setiap orang bisa bersedekah. Pak, saya uangnya tidak banyak, Pak, cukup untuk saya sendiri. Tapi kan kamu punya ilmu, sedekahkan ilmumu. Saya tidak terlalu pinter, Pak, tidak punya ilmu. Ya, paling tidak kamu punya tenaga. Mungkin orang di sekitarmu butuh sedikit-sedikit tenagamu, sedekahkan itu. Wah, saya itu, Pak, kalau tenaga juga lemes, saya itu tidak punya kekuatan yang besar. Oke. Senyumlah, gembirakan tetanggamu, gembirakan orang-orang sekelilingmu dengan kehadiranmu, minimal dengan senyum. Itu juga termasuk sedekah. Paling tidak dengan senyum yang termasuk sedekah itu kan waktu kita terisi oleh hal yang manfaat. Seorang sufi harus sangat eman, sangat sayang dengan waktu. Kalau waktu lewat, tidak ada ibadah di situ, tidak ada ngaji Al-Quran di situ, tidak ada zikir di situ, ilmu tidak tambah, tidak ada pekerjaan yang manfaat untuk diri, keluarga, dan orang lain, tidak ada berbagi, tidak ada sharing, tidak ada sedekah, berarti waktu kita tidak terkelola dengan baik. Usahakan kita punya jadwal, punya prioritas sendiri dalam penggunaan waktu yang beberapa hal tadi masuk sebagai isinya. Nah, ini petunjuk melalui Salalim Al-Fudhola, 9 wasiat dari Syekh Nawawi bagi teman-teman yang ingin mendalami tasawuf, menempuh jalan sufi. Jadi tips-tips yang pertama taubat, yang kedua qanaah, yang ketiga zuhud, yang keempat nambah ilmu, belajar ilmu syariat, yang kelima gemar melaksanakan perkara-perkara sunnah, yang keenam tawakal, yang ketujuh ikhlas, lawannya riya, yang kedelapan uzlah, dan yang kesembilan manfaatkan waktu dengan baik. Ini dari Salalim Al-Fudhola. Oke, ya silahkan didalami, didetailkan sendiri isinya kitab Salalim Al-Fudhola kalau teman-teman tertarik. Tadi kan saya bilang ini semacam trailer saja, promo saja. Silahkan yang tertarik dibaca, ngaji sendiri yang serius tentang kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Selanjutnya kita tengok juga sebentar Nasoihul Ibad. Ini yang di pesantren-pesantren, bahkan banyak guru yang sekarang mengkaji kitab ini, bahkan online. Teman-teman tinggal mencari. Banyak ustadz yang sekarang mengkaji kitab ini yang bisa diakses lewat YouTube atau lewat jalur-jalur medsos yang lain. Malam ini saya cuma nyinggung sedikit-sedikit saja biar teman-teman tertarik. Kalau memang sudah tertarik, ikuti kajian beliau-beliau. Ini saya nyuplik beberapa bagian. Yang pertama saya cuplik adalah tentang orang yang bertakwa. Saya melihat ada bagian yang menarik ketika Syekh Nawawi membahas ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada 5. Ciri yang kelima, katanya Syekh Nawawi, orang yang bertakwa itu lebih memilih kematian dibandingkan kehidupan. Istilah mati sebelum hidup atau mati di dalam hidup dan seterusnya ini kan sering kita dengar dalam ajaran-ajaran para sufi. Kalau menurut Syekh Nawawi, orang yang bertakwa memilih kematian dibandingkan kehidupan, itu maksudnya ada 4. Kematian yang dimaksud itu
Bukan kok mati yang terus kita dikubur itu, yang umur kita, jatah umur kita habis. Tapi memilih kematian itu bukan berarti bunuh diri juga. Jangan-jangan teman-teman mengartikannya, wah milih kematian berarti tidak mau kerja, milih kematian berarti bunuh diri, Pak. Tidak. Kematian menurut Syekh Nawawi itu ada 4 kategori. Kematian dalam rangka sebagai cirinya seorang yang bertakwa. Yang ini pakai simbol-simbol warna. Ada mautun ahmar. Mautun ahmar itu kematian merah. Ada mautun abiyat. Mautun abiyat itu kematian yang putih. Ada mautun ahdor. Mautun ahdor itu kematian yang hijau. Ada mautun aswad. Mautun aswad itu kematian yang hitam. Mautun ahmar apa? Mautun ahmar itu pilihlah